Lantaran hal sepele tidak mau patungan membeli minuman, seorang pria di Serang, Banten tewas di tangan 3 kerabatnya. Para pelaku diduga sakit hati atas reaksi korban saat dimintai uang patungan. Berada dalam pengaruh minuman keras, ketiga pelaku tega menghabisi nyawa korban dan membuang jenazahnya di pinggir sungai. Lantas, bagaimana kronologi selengkapnya? Kami akan kupas dalam gelar perkara pekan ini. Pembunuhan dalam lingkar kerabat. Korban ditemukan di sungai irigasi Desa Kadikaran, Serang, Banten oleh warga setempat. Polisi yang melakukan olah TKP menduga korban dibunuh setelah ditemukan sejumlah luka. Sempat diburu, para pelaku ditangkap saat hendak ikut memakamkan jenazah korban. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Intan Azhar untuk Anda. Saya minum sore sama dia tuh berdua. Saya minum berdua, akhir kemudian kata saya, kamu kata saya minum, nggak sering bawa duit, kata saya kan, nggak mau inian, kata saya. Apa namanya, urunan gitulah. Saya pukul gitu. Saya pukul, saya bawa kata saya motor, bawa ke motor. Nyawa melayang akibat tidak patungan. Warga Desa Kadikaran, Serang, Provinsi Banten dikejutkan dengan penemuan sosok jenazah pria di sungai irigasi. Tepat di samping saya, ini merupakan sungai irigasi di mana warga menemukan korban dalam kondisi yang tidak bernyawa. Warga yang menemukan korban di sungai ini pun lantas melaporkan kepada pihak kepolisian. Selidik punya selidik, ternyata motif dari pembunuhan ini adalah sakit hati, di mana korban menolak patungan bersama dengan rekan sejawatnya. Disinyalir terdapat beberapa pengeroyokan kepada korban hingga akhirnya korban dibuang di sungai dan dalam kondisi yang meninggal dunia saat ditemukan. Untuk lebih lengkapnya tetap ikuti kami di Gelar Perkara. Keluarga korban tidak menyangka akan tidak bertemu kembali dengan Thohiri, anggota keluarga mereka untuk selamanya. Saat tim gelar perkara temui keluarga korban di kediamannya, Masuri, kakak kandung korban, mengaku tidak memiliki kecurigaan kepada para pelaku. Bahkan Masuri mengaku para pelaku berhubungan sangat dekat dengan keluarganya, yakni memiliki hubungan keluarga. Ada gerak-gerik yang mencurigakan nggak Pak pada saat kejadian tersebut berlangsung? Nggak ada waktu itu. Nggak ada ya. Kemudian pada saat kejadian tersebut berlangsung, posisi korban ataupun adik Bapak nggak pulang ke rumah begitu. Apa reaksi dari keluarga Pak? Ya gimana, suruh nyariin, gimana lah. Udah dicariin, nggak ketemu-temu. Takutnya ada di aktivitas kerjanya gitu. Tapi nggak ada. Kemudian pada saat udah dicari ke sana kemari begitu, tidak ada informasi apapun dengan adik Bapak tersebut. Bagaimana kemudian mendapatkan informasi bahwasanya adik Bapak ini ternyata sudah ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa? Dalam kondisi ya dari kepolisian itu ketemuannya. Cari kemana-mana, malah polisi yang datang. Itu juga dari kabar dari polisi. Kemudian? Iya, langsung dari rumah sakit lah. Apa yang disampaikan pihak kepolisian, Pak? Ya katanya benar nggak sih korban ini adik atau itu kandung, katanya. Iya benar ini. Sebagai adik kandung saya. Kondisinya ya gimana lah kayak gitu. Pukul berapa diinformasikan oleh pihak kepolisian, Pak? Ukuran jam 12-an itu. Kemudian kemudian koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada keluarga? Koordinasi maksudnya kan? Kemudian setelah kasus tersebut terungkap begitu ya bahwasanya adik Bapak dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal itu? Ya, pihak kepolisiannya alhamdulillah gitu, nyari saksi-saksi gitu. Alhamdulillah tersangka itu waktu itu juga ketangkep gitu sebelum 24 jam gitu. Katanya ketangkap dari ngaduk jugang lah gimana gitu, ngebantu-bantu, soalnya kan nggak kepikiran gitu bahwa orang dekat yang ngelakuin.
Benar-benar deket ya Pak ya berarti sama yang ketiga orang ini? Dekat lah, termasuk kalau dari buyut makanya satu buyut lah, satu keluarga golongan. Selama ini berhubungan baik dengan mereka? Berhubungan baik. Makanya nggak nyangka aja lah terjadi kayak gini. Masa gara-gara itu doang sampai kuat dibunuh gimana, apalagi dibuang. Tim gelar perkara juga menyambangi Polres Serang untuk menanyakan kasus secara langsung kepada para tersangka. Menurut pengakuan tersangka MI sebagai tersangka utama, terakhir dirinya bertemu korban melakukan aktivitas meminum miras bersama. Sempat kesal dengan korban, tersangka M memukul korban, diikuti oleh tersangka lainnya dan berniat menghilangkan nyawa korban dengan cara membuangnya ke sungai. Saya minum sore sama dia tuh berdua gitu. Saya minum berdua, akhir kemudian kata saya, kamu kata saya minum, nggak sering bawa duit, kata saya kan, nggak mau inian, kata saya. Apa namanya, urunan gitulah. Diam aja, ya udahlah kalau gitu, katanya. Nggak apa-apa, gampang tuh minum, katanya minum kan. Berdua tuh sama kita tuh, gitu. Nah, akhir kemudian kita masih minum tuh di situ, berdua doang ini mah, berdua. Nah, saya ngomong dia tuh, kata saya begini, yang meninggal. Yang meninggal. Kata saya, kalau mau beli lagi gak, kata saya. Beli lagi. Gitu, beli lagi. Minum lagi sama kita. Gitu. Kita pulang. Habis minum tuh pulang kita tuh. Sore itu pulang. Habis pulang ya ketemu berdua ini. Saya pukul gitu. Saya pukul. Saya bawa, kata saya, motor, bawa ke motor gitu. Lalu saya pukul itu dia ikut mukul gitu, dia ikut mukul gitu. Saya pukul 2 kali, ini sekali. Gitu. Bawa ke kali, naik motor gitu. Udah belok kiri gitu. Beloklah kiri gitu. Mirisnya, menurut tersangka lainnya, HA, walau telah melakukan pembunuhan kepada korban, pelaku juga membantu proses pemakaman hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Saya kan bilang gini, kata Amam juga, mau dibawa kemana? Udah diam aja, Mam. Mit, ya, kamu mau nunggu motor aja katanya. Jadi kita yang nunggu motor, dia yang nurunin berdua sama. Terus dia dorong gitu. 2 kali ngedorongnya juga. Pada saat diprosesi pemakaman tersebut, Anda lokasinya di pemakaman, membantu proses penguburan. Iya. Rekan Anda yang lainnya ada di pemakaman juga atau tidak? Berdua doang. Berdua. Ada di pemakaman. Iya. Yang satu lagi? Yang satu masih di rumah. Masih di rumah, tidak membantu prosesi pemakaman. Anda berdua melakukan atau membantu proses pemakaman. Iya. Pada saat prosesi pemakaman dilakukan, korban sudah semuanya dilakukan proses pemakaman? Belum. Oke. Belum. Masih di rumah sakit itu juga. Baru kita menggali juga berapa sangkulan. Ya belum ini sih, belum dalam. Baru segini. Ya antara sama meteran. Kita dipanggil. Polisi. Iya, panggil polisi. Tim gelar perkara juga bertemu dengan Humas dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Serang untuk penelusuran lanjutan. Menurut Humas Polres Serang, pihak kepolisian menemukan laporan dari warga dan menyambangi TKP secara langsung. Di TKP, polisi mendapatkan korban dalam keadaan tidak bernyawa. Beberapa luka memar terdapat di tubuh korban. Personil dari Polsek Ciruas mendatangi TKP dan pada saat itu
mayat tersebut tanpa identitas, kalau kita sebut Mr. X. Nah, setelah itu personel Ciruas menghubungi tim Inapis Polres Serang dan dari forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Nah, setelah datang ke TKP, langsung olah TKP dan selanjutnya mayat tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan medis. Nah, dari hasil forensik waktu itu ditemukan ada luka memar pada wajah korban, ya. Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Serang, Adlizar Akbar, menegaskan motif sakit hati akibat perlakuan korban kepada pelaku dan diduga tidak mau melakukan patungan untuk membeli miras hingga khawatir akan berujung pada dendam jika korban telah sadarkan diri, merupakan alasan utama para pelaku menghilangkan nyawa korban. Ketika minum minuman keras itu, salah satu pelaku menyampaikan kepada si korban, kamu minum terus, tapi nggak pernah urunan, nggak pernah membayar. Nah, karena mungkin efek dari minuman keras juga, si korban memperlihatkan wajah yang tidak enak, melotot kepada si pelaku. Nah, kepada salah satu pelaku. Karena rasa kekesalan itu, jadi si pelaku yang pertama atas inisial M memukul korban beberapa kali pukulan, lalu lanjutkan lagi oleh dua pelaku yang lainnya. Nah, ketika sudah dipukul, si salah satu pelaku berpikir, ketika ini nanti si korbannya sadar, pasti akan merasa ingin balas dendam, rasa kesal dan ingin balas dendam. Nah, atas dasar perasaan itulah, perpikiran seperti itulah, makanya si pelaku ingin menceburkan korban untuk kemudian menghilangkan nyawa korban. Kasus pembunuhan terjadi di bawah pengaruh alkohol dan masih dalam lingkup kekerabatan yang cukup dekat. Hal ini pun mendapatkan sorotan dari para pengamat. Beberapa faktor pun dikupas mengenai sebab pembunuhan rentan dilakukan oleh kerabat maupun orang terdekat.